Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang syarat-syarat menjadi penyunting. Saya Anis Damayanti, NPM 202021500004. Saya Neng Sakila Nurfitriani dengan NPM 202021500026. Perkenalkan, nama saya Putri Ananda, NPM 2020-21-5075. Saya Novi Sulistiawati dengan NPM 2021 2157901. Perkenalkan, nama saya Siti Nasari dengan NPM 2020-21500-117. Saya Sumarwah dengan NPM 202021500053. Saya Vin Ernawati dengan NPM 2020-21-5038. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Lisha Putri dengan NPM 2020-21-500118. Penyunting menurut KKBI. Penyunting adalah orang yang melakukan pekerjaan menyunting. Syarat untuk menjadi penyunting itu terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu ada menguasai ejaan, dan yang kedua menguasai tata bahasa, yang ketiga bersahabat dengan kamus, dan keempat memiliki kepekaan bahasa, kelima memiliki pengetahuan luas, dan yang terakhir memiliki ketelitian dan kesabaran. Menguasai ejaan. Yang pertama, penggunaan huruf kapital. Yang kedua, pemenggalan kata. Yang ketiga, penggunaan tanda baca atau titik, koma, tanda petik, tanda tanya, tanda seru, dan lain-lain. 2. Menguasai tata bahasa. Yang pertama, struktur kalimat. Kedua, penggunaan kata baku dan tidak baku. Yang ketiga, penggunaan atau penempatan diksi atau pilihan kata yang tepat. Dan yang keempat adalah penggunaan konjungsi atau kata penghubung. Syarat menjadi penyunting selanjutnya yaitu bersahabat dengan kamus. Seorang penyunting naskah harus bersahabat dan akrab dengan kamus. Karena seorang penyunting tidak mungkin menguasai semua kata yang ada dalam suatu bahasa, terutama bahasa asing. Jadi, seorang penyunting harus rajin membaca dan akrab dengan kamus seperti kamus satu bahasa atau kamus dua bahasa, termasuk juga kamus istilah, leksikon, dan ensiklopedia. Jadi, untuk menjadi penyunting, haruslah rajin membaca dan bersahabat dengan kamus. Selanjutnya, memiliki kepekaan bahasa. Dalam proses penyuntingan erat hubungannya dengan kamus, tata bahasa, dan ejaan. Maka, sebagai seorang penyunting dituntut untuk memiliki kepekaan bahasa. Yang pertama, seorang penyunting naskah harus mengetahui mana kalimat atau bahasa yang halus atau yang kasar. Kemudian, yang kedua, seorang penyunting naskah harus mengetahui mana kalimat atau bahasa yang boleh digunakan atau harus dihindari. 3. Memahami kapan kalimat atau kata tertentu digunakan. 4. Seorang penyunting naskah perlu mengikuti tulisan pakar bahasa di media cetak, seperti mengikuti kolom bahasa yang ada di media cetak. 5. Mengikuti perkembangan bahasa Indonesia dari hari ke hari. Memiliki pengetahuan luas. Seorang penyunting naskah dituntut untuk memiliki pengetahuan yang luas.
penyunting harus banyak membaca buku, majalah, dan koran, serta menyerap informasi melalui media audiovisual. Seorang penyunting juga harus memiliki pengetahuan luas mengenai peristiwa apa saja yang sedang hangat, aktual, dan faktual. Penyunting naskah tidak boleh ketinggalan informasi, harus banyak-banyak membaca informasi ke dunia luar secara meluas. Jika penyunting tidak berwawasan luas, maka hasil suntingannya pun tidak maksimal. Yang terakhir, syarat untuk menjadi seorang penyunting tentu harus memiliki ketelitian dan kesabaran. Seorang penyunting naskah tentu dituntut untuk bekerja dengan teliti dan sabar. Jangan sampai terjebak pada hal-hal yang dapat merugikan penerbit di kemudian hari. Misalnya, ada kata atau kalimat yang lolos dan lupa disunting. Penyunting harus memeriksa apakah kalimat, kata, dan istilah itu layak cetak, atau dengan kata lain tidak mengandung sara, pornografi, dan sebagainya. Seorang penyunting naskah meskipun mengantuk, capek dengan pekerjaannya, tetapi harus tetap teliti, menyunting setiap kalimat, setiap kata, dan istilah yang digunakan penulis naskah. Seorang penyunting naskah harus sabar menghadapi setiap naskah. Kalau tidak, orang itu tidak cocok menjadi penyunting naskah. Mengapa? Tentu hal ini sejalan dengan pendapat Pamusuk pada tahun 2005 bahwa seorang penyunting naskah harus tetap bolak-balik memeriksa naskah. Malahan sudah menjadi naskah pun, seorang penyunting naskah masih berurusan dengan kalimat-kalimat dan kata-kata. Seorang penyunting naskah akan lepas dengan kalimat-kalimat dan kata-kata apabila naskah tersebut telah disetujui untuk dicetak.